Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi bahasa Arab ini terdiri dari yang akan kita pelajari adalah nahwu dan shorof untuk kaidahnya atau istilah bahasa Inggris mungkin grammarnya. Kemudian baca teks dasar muamalah maliyah. Mungkin selama ini kita suka mengikuti materi pengajian di Jumat pagi. Itu ada materi-materi tentang al-muamalah al-maliyah al-mu'asirah, di mana di situ banyak tema-tema terkait dengan keuangan dan bisnis syariah. Nah, di sini tema-tema yang akan kami tampilkan adalah tema-tema dasar atau mufradat kosakata yang terkait dengan tema keuangan dan perbankan syariah atau bisnis syariah. Sehingga nanti di samping kita menguasai kaidah nahwu dan shorof, juga akan menguasai kosakata atau vocabulary atau mufradat yang ada kaitannya dengan materi keuangan dan perbankan syariah atau bisnis syariah. Nah, untuk awal terkait kaidah itu akan disampaikan materi shorof terlebih dahulu. Itu shorof itu perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dengan shorof ini nanti kita bisa mencari makna dari kamus gitu. Bagaimana cara mencari mufradat melalui kamus. Gitu. Ini materinya di shorof. Nah, sedangkan nahwu lebih kepada harokat di akhir kalimat gitu, di akhir kata. Nah, itu akan dipelajari nanti di materi ke-6 sampai ke-10. Jadi materi 1 sampai 5 itu akan difokuskan kepada shorof dengan tema-tema nanti tentang syariah, keuangan dan perbankan syariah. Nah, tema-tema yang akan kita pelajari di sini ada 10 tema. Masing-masing tema nanti akan disampaikan 2 pertemuan. Ya, tema yang pertama akan disampaikan materi tentang al-amwal, yaitu tentang harta. Kemudian yang kedua tentang an-nuqud, tentang uang. Kemudian yang ketiga tentang al-masharif al-islamiyah, tentang bank syariah. Kemudian tema yang keempat al-wadi'ah al-masrafiyah, tentang tabungan. Kemudian tema yang kelima al-hiwal an-naqdiyah, take over. Kemudian tema yang keenam khitabah ad-dhaman, ya, bank garansi. Kemudian tema yang ketujuh bitaqatul iman, kartu kredit. Kemudian tema yang ke-8 at-ta'min, tentang asuransi. Kemudian tema yang ke-11 tentang ke-9 tentang al-ashum, tentang saham. Dan yang ke-10 terakhir asanadat, tentang obligasi. Jadi total pertemuan nanti 21 dengan hari ini, dengan malam hari ini. Nah, itulah tema-tema yang terkait. Nah, sedangkan pengajarnya nanti tim. Jadi tim, walaupun pengajarnya nanti bisa bergantian, akan tetapi materinya sama, karena materi itu dibuat oleh tim, ya. Jadi materinya tidak akan berbeda, metodenya juga tidak akan berbeda. Misalnya untuk pertemuan pertama ini akan disampaikan oleh Ustadz Asep, gitu ya. Jadi tim kami adalah pertama saya sendiri, ya, jadi Abdul Fattah, ya, saya S1 UIN Syarif Hidayatullah, S2 di Universitas Indonesia, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah di jurusan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, pemateri yang kedua atau tim pengajar yang kedua yaitu Ustadz Mugi Nugraha SPDI MSI. Beliau lulusan pendidikan bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah dan bahasa Arab S2 di UIN Yogyakarta. Kemudian yang ketiga Ustadz Asep Anwar Hidayat, Ustadz Asep Anwar SPD MM. Ya, background beliau S1-nya sebenarnya pendidikan matematika. Kemudian
kedua S2-nya itu di manajemen ya. Manajemennya lebih kepada manajemen pendidikan. Tapi walaupun background beliau pendidikan matematika, kan tetapi sudah mengajar lama di pesantren kami dengan materi bahasa Arab, termasuk di dalamnya Alfiyah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, pematerinya itu Ustadz Miftahul Huda, SPDI, MED. Ya, S1-nya pendidikan bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah, kemudian S2-nya di Khartoum di Sudan. Ini satu alma mater dengan Profesor Dr. Hadi Hidayat, di mana di Khartoum ini memang spesialis bahasa Arab dan mungkin termasuk salah satu universitas yang khusus bahasa Arab dan mungkin yang terbaik juga. Yaitu tim pemateri kami. Nah, untuk hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asep Anwar, SPDMN. Silakan Ustadz Asep untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Hadratul Mukarramin, Direktur Pesantren Luhur Virtual Muamalah Maliyah DSN MUI, yang mulia guru kami Bapak Syarudin Latif, MAG, guru kami Direktur Eksekutif Pesantren Luhur Sabilus Salam, Kang Dr. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan malam ini adalah awal dari kebersamaan kita. Ya, insya Allah kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka thalabul ilmi dan juga dalam rangka memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di bidang ekonomi syariah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam yang disampaikan bahwa tadi malam hari ini adalah malam pembukaan mungkin ya. Tadi sampaikan bahwa juga di malam hari ini akan disampaikan materi dasar atau pengetahuan dasar ya. Apa saja yang akan kita pelajari dan juga seperti apa sih gitu ya materi-materi yang sekiranya akan kita pelajari bersama di bahasa Arab kajian pesantren virtual ini. Nah, oke, saya akan coba nge-share ya ini materinya sebentar. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sudah bisa terlihat di screen ininya? Sudah ya? Bisa. Oke. Pesantren Luhur Virtual Muamalah Maliyah. Nah, ini disusun oleh tim teaching kami. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, langsung saja. Nah, ini perkenalan tadi sudah dikenalkan. Nah, yang akan kita pelajari adalah bahasa Arab. Nah, ini ada ciri-ciri khusus. Saya sampaikan ada 4 ciri khusus ya di bahasa Arab ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri bahasa Arab, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Nah, secara khusus memang tadi ya kita terutama Bapak Ibu para pejuang hukum ekonomi Islam ini untuk bisa mengkaji kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kontemporer ya terkait dengan
ekonomi syariah. Nah, memang betul sekali karena memang karena ini hukum-hukum Islam masih banyak sumber-sumber hukumnya yang memang berbahasa Arab. Nah, lebih jauh dari itu memang kita juga bisa mengkaji sumber hukum yang paling utama dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan akhirnya karena Al-Quran diturunkan, karena Al-Hadis juga disampaikan oleh Rasulullah, nah maka ada ilmunya untuk mengkaji hal tersebut secara tekstual kah ataukah secara konteks, yakni bahasa Arab secara khusus, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita masuk ke ciri-ciri khusus bahasa Arab. Nah, bagi yang Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar ini, anggap ini sebagai mutolaah ya, atau sebagai memperkuat pengetahuan kita. Nah, ini berasal dari 3 huruf dasar. Nah ya, nah ini pertama nih cirinya. Yang kedua, perubahan bentuk kalimat terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini juga yang identik agak sedikit berbeda dengan bahasa yang lain mungkin ya, terutama bahasa Inggris. Nanti kita bisa bisa kita bandingkan. Ada dibedakan bentuk mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad itu tunggal, tasniyah 2 ya, berkuantitas 2, ada jamak berkuantitas 3 atau lebih. Juga dibedakan antara muzakkar dan muannas, ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang keempat terdapat 2 pola kalimat dasar. Ada 2 pola kalimat. Nah, kalau kita lihat ya dari 4 ini ada 3 yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dede. 3 yang ini 1, 2, dan 3 ini masuk ke kategori secara khusus ya. Ini walaupun nanti ada kaitan dengan yang lainnya. Secara khusus ini masuk kategori ke ilmu sorof. Nah, ilmu sorof kategorinya. Nah, sedangkan yang ini, yang keempat, masuk ke ilmu nahwi, ilmu nahwunya. Tadi kalau ilmu sorof tentang perubahan kata-kata, ya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab sebutnya kalimat. Perubahan kalimat, tadinya misalkan fi'il madhi jadi fi'il mudhari dan seterusnya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini adanya di ilmu sorof nih, yang 3 ini. Nah, sedangkan kalau sudah membentuk pola kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab sebutnya kalam, yang sudah memiliki makna, misalkan subjek predikat objeknya sudah sempurna gitu ya, itu masuk kajian ke ilmu nahwu yang ini. Terdapat 2 pola kalimat dasar, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah ya, selanjutnya ini penjelasan pertama terkait dengan berasal dari 3 huruf. Nah, kita pernah baca ya, sering sekali baca alima, artinya tahu. Ini terdiri dari ain, lam, dan mim, ada 3 hurufnya. Gitu ya. Terus ada qoro'a, artinya membaca, ada qaf, ro, dan hamzah, a ya. Ada qola, ada qaf tertulisnya ada alif dan la. Nah, asalnya dari qoala. Nah, ya. Ini berasal dari 3 huruf dasar. Nah, dari 3 huruf dasar ini nanti akan ada yang namanya tambahan, ya. Nah, pertanyaannya maksimum tambahan itu berapa, kan gitu ya. Nah, saya dulu diajarkan oleh guru saya bahwa kalau kita punya uang jajan misalkan ya, waktu masih kuliah mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Kalau misalkan kita dikasih uang pertama 500.000 ya, nah, mungkin waktu itu 500.000 lah. Nah, udah berjalan ya setahun 2 tahun, nah boleh nggak kita nambah gitu kan? Nah, boleh kan seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, berapa maksimal boleh kita tambah? Nah, guru saya bilang itu 100% maksimal. Nah, artinya dianalogikan ke dalam bahasa Arab ini bisa ditambah maksimal dengan 3 huruf untuk 3 huruf dasar. Nah, artinya bisa ditambah 1, bisa ditambah 2, bisa ditambah 3 gitu ya. Nah, kalau lebih dari 3, itu berarti bekalnya lebih banyak ya, kebanyakan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang lain dari salima, artinya selamat gitu ya. Ada ke perubahan kalimat menjadi salamun, keselamatan atau kesejahteraan. Ada salamatun, ada salimun. Nah, ini perubahan-perubahan ini berasal dari 3 huruf dasar ini. Gitu ya. Dengan nanti perubahan-perubahannya kita akan pelajari dengan ilmu sorof, kata per katanya. Ya. Oke, ini masih. Tadi dari 3 ternyata bisa ditambah 1 nih dasarnya. Jadi aslama.
Nah, aslama menyerahkan diri atau berserah diri. Nah, ada Islam, ya. Nah, terus ada orangnya Muslim. Nah, ini kan ada perubahan ya. Tadi dari salima menjadi aslama. Terus dari salimun yang selamat, muslimun ya, orang yang tunduk. Nah, itu ya. Nah, ini tetap awalnya adalah dari salima, dari berasal 3 huruf dasar. Gitu ya. Nah, oke. Masih tentang berasal dari 3 huruf dasar. Nah, ini adalah perubahan yang mendasar ya. Ada alima dalam bahasa Indonesia artinya mengetahui, tapi sifatnya lampau, masa lampau ya, karena ini adalah kata kerja. Nanti kita akan pelajari apa itu kata kerja ya. Ini masa lampau atau disebut fi'il madhi nantinya. Nah, selanjutnya ada ya'lamu, dari alima berubah menjadi ya'lamu. Nanti kita akan pelajari ya. Sekali lagi, artinya mengetahui dengan keterangannya sekarang atau yang akan datang. Sekarang saya sedang tahu, itu artinya tahu atau akan tahu. Nah, terus ini kata bendanya ilmun atau ilmu adalah pengetahuan. Ada alimun, orang yang mengetahui, gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini kita akan pelajari sorof, tapi tetap berasal dari 3 huruf dasar, gitu ya. Nah, selanjutnya ini kesimpulannya, ya. Untuk poin yang pertama, perubahan bentuk terjadi dalam kata itu sendiri adalah pengembangan bentuk kata dalam bahasa Arab seperti berlaku pada alima tadi disebut dengan istiqoq, ya. Artinya istiqoq di sini bisa dipola, bisa dicetak, gitu ya. Nah, atau lebih populer disebut dengan tasrif. Nah, tasrifan. Nah, ini populer sekali ya di kalangan kita insya Allah. Nah, dari alima ya'lamu ilmun alimun ada kata perintah juga i'lam. Nah, ini disebut dengan tasrif. Nah, tasrif inilah yang akan awal mulanya misalkan gitu ya, kita akan membawa kita untuk bisa membaca dan juga memahami, diawali dengan pola dasar dari kalimat per kalimat melalui pola-pola tasrif. Nah, ilmunya ya yang akan mempelajari perubahan kata tersebut adalah ilmu sorof. Ya, secara umum seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait masih ya tentang perubahan bentuk perubahan. Ini terbagi menjadi 2 yang akan kita pelajari ya. Mohon maaf sekali lagi, yang akan kita pelajari di term di semester ini ada 2 ya, ada 2 bentuk perubahan. Yang pertama ada 3 huruf tanpa tambahan, tasrifan dengan 3 huruf dasar tanpa ada tambahan, disebut dengan sulasi mujarrad. Nah, nanti juga setelah itu ada bentuk perubahan tasrifnya itu berasal dari 3 huruf dasar dengan tambahan. Disebut dengan sulasi, artinya 3, mazid dengan tambahan. Tadi sulasi 3 mujarrad tanpa ada tambahan atau sepi dengan dari tambahan, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari secara umum nantinya dalam ilmu sorof. Ya, walaupun tadi kalau tidak salah ya dianggarkan gitu ya, diestimasikan sebanyak 5 pertemuan. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa dikejar gitu ya. Nah, ini. Nah, dari tanpa tambahan dan dengan ada tambahan ini ada beberapa turunannya. Nah, ini nih. Dengan tanpa tambahan, kita tadi sebut sulasi mujarrad, itu ada 6 pola atau rumus. Ya, ada 6 pola atau ada 6 rumus. Nah, rumus ini secara umum adalah rumus yang baku, gitu ya. Nah, selain baku, ini sifatnya simai. Apa sih itu simai? Simai itu kita bisa mencontoh secara langsung, gitu ya, bagaimana pola itu diperdengarkan oleh orang-orang Arab secara khusus, gitu ya. Atau juga kalau kita nggak dengar dari orang-orang Arab, kita bisa dengar dari guru-guru kita. Atau juga kita bisa dengar dari bacaan Al-Quran misalkan, gitu ya. Nah, dari 6 pola ini adalah pola yang simai. Sebagian besarnya adalah simai. Ya. Nah, maksudnya simai tadi ya, kita nggak bisa otak-atik. Misalkan tadi ya, ada alima ya'lamu. Nah, dari sonanya ya'lamu. Ya, dari orang Arabnya bahasanya seperti itu, simainya, arbitrernya itu ya'lamu. Kita nggak bisa baca menjadi ya'limu misalkan, atau ya'lumu, nggak bisa. Ya, karena itu adalah simai dari sananya. Nah, maka untuk yang sulasi mujarrad ini, ya, babnya ada 6, nah memang
untuk memperluas bacaan kita nantinya perlu apa? Perlu rajin-rajin lah gitu ya, menelaah. Ya minimal yang paling gampang kalau pengalaman saya adalah menelaah Al-Quran gitu ya. Nah, dari Al-Quran banyak sekali kosakata yang luar biasa bisa kita tasrif, ya bisa kita pola. Dan memang ilmu ini pun keluar atau ilmu ini muncul ya dari Al-Quran itu sendiri kan gitu ya. Nah ini 3 huruf tanpa tambahan terdiri dari 6 pola. Nah kita bisa hitung ya jumlah polanya ada berapa sih yang harus kita pelajari. Nah yang pertama tanpa tambahan 6. Yang kedua tadi ada dengan tambahan. Nah dengan tambahan ini kan tadi saya sampaikan ya ada tambahan 1, ada tambahan 2 dan juga ada tambahan 3. Nah jadi ya asalnya 3 maksimal tambahan 3. Masing-masing dari tambahan itu memiliki pola atau rumus yang khusus. Nah, di pola dengan tambahan 1 ya 3 huruf dasar plus tambahan 1 kita sebut sulasi mazid biharfin. Tambahan dengan huruf, 1 huruf. Nah, nanti polanya ada 3. Ada 3 atau ada 3 pola, 3 rumus gitu ya. Nah, selanjutnya ada 3 huruf dengan tambahan 2 huruf. Kita sebut sulasi mazid biharfain. Nah, jumlahnya ada 5 bab yang akan kita pelajari semuanya ya. Nah, berikutnya ada 3 huruf dengan 3 tambahan huruf. Kita sebut sulasi mazid bisalah sati ahrufin. Nah, sebenarnya ini ada banyak sekali babnya, ada 6 ya. Nah, tapi yang kita pelajari hanya cukup 1 bab saja. Nah, kenapa? Karena dari yang 6 pertama tambah 3 tambah 9 berarti ya, tambah 5 14 tambah 1 jadi 15 bab. Ini adalah 15 yang sangat populer dalam artian yang paling sering dan sangat sering atau bahkan tidak akan lewat dari 15 ini gitu ya. Maka ini adalah kurikulum wajib dalam ilmu shorof yang harus kita pelajari. Nah, berikutnya mudah-mudahan bisa kita kuasai sehingga bisa kita pahami dan juga kita bisa praktekkan dengan kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Nah, jadi jumlahnya ada berapa? Ada 15 ya. 6 di mujarrad, mazid awal atau 1 huruf, 3, 9, ada 3 dengan 2 tambahan 5, jadi 14, plus 3 huruf dengan tambahan 3 huruf, 1 bab. Jadi jumlahnya ada 15 bab. Waduh, banyak juga ya. Nah, tapi kalaupun banyak tidak masalah. Nah, kalau udah lewat di sulasi mujarrad, mazidnya biharfin, biharfain, bisalah ahrufin gitu ya. 1 pola saja kita bisa, itu insya Allah semuanya bisa gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada polanya gitu ya. Ada polanya, ada rumusnya. Jadi kalau yang namanya rumus ya bisa 1 bisa semua, biasanya seperti itu. Nah, oke. Dilanjut terlebih dahulu. Siap. Nah, kita jeda dulu Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang tanyakan dulu. Udah paham semua ya, kira-kira? Berjalan, Ustaz. Oke. Nah, siap ya. Nyimak Ustaz. Siap. Iya. Nah, kesimpulan yang pertama ya sampai jeda ini. Jadi ilmu shorof yang akan kita pelajari yang kan tadi ya cirinya itu 4. Gitu kan? Perubahan dari 3 huruf. Yang kedua dari perubahan itu sendiri ada perbedaan jamak, mufrad, tasniyah gitu ya, dan juga ada muzakkar, muannats. Nah, ini nanti kita pelajari selain dari yang 15 ini, kita juga akan mempelajari turunan dari 3 ciri tadi. Gitu ya. Dari 3 ciri tadi, terutama ada mufrad. Nah, ada tasniyahnya, kalau 1 orang bagaimana, 2 orang bagaimana, 3 orang atau lebih bagaimana gitu ya. Untuk laki-laki bagaimana, untuk perempuan bagaimana, 1 orang, 2 orang, 3 orangnya bagaimana gitu ya. Nah, kita akan pelajari juga di ilmu shorof ini ya, sambil berjalan. Oke, ya kita lanjut terlebih dahulu. Ya,
Kalau jenisnya antara muzakkar dan muannas disebut apa, Ustaz? Nah, nah dalam ilmu fikih ada muzakkar, ada juga khunsa ya. Ada khunsa. Nah, tinggal kalau dalam pelafalan bahasa Arab itu dia cenderungnya kemana, gitu ya. Wah, secara fikihnya dia dihukumi laki-laki, maka disebut laki-laki saja, gitu ya. Kalau dihukumnya memang perempuan, ya dihukumnya perempuan saja, gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Udah ya. Oke, lanjut dulu. Nah, oke, Ustaz, kadang kenapa ya ketika sudah dipraktikkan di contoh yang berbeda, kadang kita bingung. Oke, berarti kita balik dulu ya, masih ada. Nah, kenapa bingung, gitu ya? Nah, ini yang saya sangat ambil kalam dari guru-guru saya apa? Dalam berbahasa yang kita tingkatkan, gitu ya. Siap-siap. Nanti akan diharkatin ya. Jadi kalau dalam berbahasa sebenarnya yang harus kita tingkatkan atau yang kita yang harus kita garis bawahi adalah insting dalam berbahasa. Ya, insting dalam berbahasa. Oke, misalkan saya bisa coret-coret ya di sini ya. Sebentar. Misalkan, oke. Saya coba dulu. Ini saya close dulu ya, Bu ya. Nah, ini saya mau cerita tentang insting. Nah, cerita tentang insting. Oke. Mohon maaf, coba saya buat foto saja dulu, tapi fotonya yang bebas. Mana ya? Misalkan oke. Saya pakai teks, tapi yang ditekankan bukan teks ini ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mohon maaf, saya tulis nih. Saya tulis di sini, misalkan. Oh, ini nggak bisa coret ya. Di sini ada kobul, ya. Ada kalimat yang lain misalkan ya. Nah, kita bisa baca kobul atau kibul misalkan ya, atau kubul gitu ya. Ini bagaimana sih? Gitu ya. Bagaimana cara membedakannya? Ini dengan insting. Ya. Insting itu bisa tumbuh ya dalam berbahasa ini. Bagaimana? Ya, tadi dengan banyak latihan. Dalam arti latihan di sini apa? Ketika kita yang paling gampang saja baca Al-Qur'an gitu ya, atau baca hadis atau teks yang lainnya, kalau dalam rangka kita masih belajar ilmu sorof atau masih dalam belajar ilmu nahu gitu ya, maka kita coba untuk ngeh gitu ya. Kita coba untuk ngeh dalam artian sadar bahwa yang kita baca ini dalam kategori apa. Dalam sorof misalnya ya, ini kategorinya apakah mujarrad ya, tanpa tambahan ataukah masih dengan tambahan. Kalau tambahan, apakah tambahannya 1 ataukah tambahannya 2 ataukah 3. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Insting kita dalam berbahasa. Nah, contohnya misalkan saya tulis ya dalam WA misalkan, tulis besok LBRN misalkan. Saya singkat tuh Bu, Bapak nggak ada nggak ada huruf vokalnya, LBRN. Nah, dengan situasi dan kondisi kita bisa baca itu. Besok Lebaran misalkan, bisa kan? Nah, kita bisa baca Lebaran. Kok bisa gitu ya? Nah, kenapa? Dengan cara insting yang berbicara. Oh, ini konteksnya lagi Lebaran nih. Maka tulisannya, bacanya Lebaran. Nah, ceritanya besok tanggal merah. Tanggal merah biasa. Oh, besok liburan. Tuh. Gitu ya. Nah, kalau anak mahasiswa bilangnya gini, kalau di Ciputat ya, saya sedang ada di KMPS. Misalkan, tulisannya ya. Ada 2 maknanya, ada di kampus, ada di Kompas, gitu ya. Nah, tapi dengan situasi dan kondisi dan juga insting yang sudah terbentuk, maka bisa kita baca sebagai kampuskah pada waktu itu atau di Kompaskah pada waktu itu. Nah, itu namanya insting. Ya, insting yang dimaksud ini adalah insting bagaimana cara membiasakan diri kita ya ketemu dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab. Nah, tentu tadi ya dengan banyak membaca dan juga banyak menelaah
kalau sedang belajar bahasa Arabnya gitu ya, terutama ilmu shorof atau ilmu nahunya, jangan lupa kita ngehin gitu ya. Dalam artian ngehin tadi apa? Kita sadarkan diri kita apa nih yang sedang kita baca itu. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Oke? Lebaran liburan. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang lain ya? Yang kayak gitulah. Gitu ya. Tadi ya, mohon maaf ya. Saya menguji teman-teman santri gitu ya. Kan tadi ada kalimat qabulul amali. Nah, ya, qabulul amali. Nah, secara insting kalau yang namanya amal itu terima atau tidak terima. Ada kalimat seperti itu. Tapi ada teman-teman yang baca, mohon maaf, qabulul amali. Gitu ya. Nah, bisa nggak kalau dari segi tulisan? Bisa saja. Tapi dalam konteks insting gitu ya, oh ini amal, berarti diterima atau enggak, qabul. Kan gitu ya. Nah, kalau yang tadi beda lagi maknanya. Nah, itulah insting. Ya. Nah, kita dalam bahasa Indonesia saja tadi contohnya yang saya sampaikan itu berdasarkan insting. Walaupun disingkat sedemikian rupa, dengan insting kita bisa. Gitu ya. Nah, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah atau sering ya di awal-awal medsos itu kita pernah disajikan broadcast yang hurufnya terbalik. Bahkan gitu ya. Nah, kok kita bisa baca? Gitu kan? Kenapa kita bisa baca? Insting kita. Kalau orang bilangnya apa? Itu kita punya kecerdasan dalam berbahasa walaupun tulisannya terbalik gitu ya, seperti itu. Nah, lebih jauhnya itu adalah insting dalam berbahasa. Nah, gitu ya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa kita bisa kita munculkan di pembelajaran kita di pesantren virtual ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, silakan, masih ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Kita lanjut dulu. Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaan dan pernyataannya. Lanjut. Nah, dibedakan antara mufrad, tasniyah, dan jamak. Nah, mufrad itu apa? Ada tunggal, tasniyah bermakna dua, dan jamak bermakna banyak. Nah, ini yang saya sampaikan di awal agak sedikit berbeda ya. Mungkin dengan bahasa yang lain saya kurang paham, tapi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris cuma ada satu atau banyak ya kalau nggak salah, gitu ya. Ada singular, ada plural, gitu ya. Tadi ada pernyataan kalau sudah belajar berarti harus mutolaah ya. Betul sekali Pak. Kalau dibilang harus ya harus ya. Tapi minimal tadi yang saya sampaikan untuk mengasah insting kita minimal, kan kita ada yang insya Allah kita semua dawamkan atau biasakan kita baca yang berbahasa Arab. Apa itu? Al-Quran. Nah, dari Al-Quran saja ya, itu kita bisa instingnya bisa kita timbulkan atau bahkan bisa kita pertajam. Contoh misalkan yang paling gampang ya. Jadi kita balik dulu sedikit. Surah misalkan Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Oh zalika, oh ini namanya isim isyarah misalkan. Nanti kita ya Alkitab, oh ini isim nih. Nama kata benda namanya kitab. Polanya dari sini. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau udah biasa, oh ini udah biasa dibaca, nggak usah diinin. La raiba fih hudal muttaqin. Muttaqin. Ini polanya yang mana nih? Oh ada tambahan nih, bukan 3 huruf. Tambahannya berapa? Nah, nanti akan terbiasa. Gitu ya. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan insting kita. Ya. Oke, kembali lagi. Ini dibedakan mufrad, tasniyah, dan jamak. Ini agak identik ya dalam bahasa Arab. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Kita bawa satu pulpen dalam bahasa Arab. Nah, ini udah umum. Qalamun. Pulpen misalkan ya, atau pena. Ini mufrad contohnya. Ada 2 pulpen nih. Ada qalamani dengan isim tasniyah. Tasniyah bermakna 2. Ada aklamun, jamak ya, bermakna banyak. Nah, mufrad ada tasniyah, ada jamak. Ini benda. Nanti kuantitas orang pun sama. Ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Contoh, ada satu orang yang berilmu atau berpengetahuan namanya alimun. Ada 2 orang, alimani. Ada 3 orang, alimuna. Nah, misalkan seperti itu. Alimun, ilmunya sedikit.
gitu ya. Nah, terus cukup gitu ya, alimun. Ada alimani 2 orang. Ada alimuna, orangnya banyak. Nah, gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab ada juga ya, ada kategori secara kuantiti. Ada mufrad disebut tunggal ya. Ada tasniyah bermakna 2, ada jamak bermakna banyak. Nanti kita pelajari jamak juga ada macam-macamnya. Nah, tapi secara kuantitas umumnya 1, 2, dan 3 atau lebih. Gitu ya. Nah, ini ciri berikutnya dari bahasa Arab. Ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya dibedakan dengan muzakkar dan muannas. Gendernya dibedakan, ya. Termasuk tadi ya, ada kaitannya kuantiti, ada juga dengan gendernya ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kita lihat contohnya yang gampang saja. Ini ada seorang laki-laki muslimun, seorang muslim. Nah, ini ada muslimatun. Nah, ya. Nah, ini muslimatun, seorang perempuan. Kalau 2 orang nanti ada lagi. Muslimani, banyak kan muslimun, kaum muslimin. Nah, itu banyak kan berarti. Ada muslimatani, ada muslimatun. Nanti beda lagi. Gitu ya. Nah, yang pasti gender dibedakan dalam kalimat berbahasa Arab. Gitu ya. Nah, di Quran juga banyak sekali. Nah, lanjut. Nah, ini. Ini yang tadi mohon maaf ada sedikit revisi ya di file yang sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Tadi kalimat Ahmadnya tidak ada, saya udah tambahkan. Nah, dalam bahasa Arab ini ada 2 pola dasar kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab sebutnya kalam. Kalau kalimat, nah kita udah bentuknya kalimat ya, yang udah sempurna, bisa kita pahami maknanya. Itu ada 2 pola dasar. Nah, pola ini kalau sudah berbentuk kalam atau disebut kalimat dalam bahasa Indonesia, ini masuknya kategori ilmu nahwu yang sudah punya pola kalimat dan juga sudah ada jabatan kalimat. Dia sebagai subjek kah, predikat kah, objek kah, gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke ilmu nahwu. Nah, sebenarnya ada 4 pola dalam bahasa Arab itu menurut ilmu nahwu, kita sebut maqasidun nahwi ya. Itu ada 4. Tapi 2 adalah pola dasar. Yang 2 lagi itu pola tambahan. Gitu ya. Nah, 2 pola dasar inilah yang akan kita pelajari nantinya. Bedanya apa sih? Coba kita lihat. Pola pertama, Ahmad yashkurullaha. Ahmad yashkurullaha. Lihat. Pola yang pertama ini Ahmad. Ahmad itu nama orang. Nah, karena nama orang ini berarti kata benda. Itu ya disebut dengan isim. Nah, pola pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Yang diawali dulu oleh isim atau kata benda. Nah, kalau kita pakai dalam bahasa Indonesia, kita bisa lihat ini subjek, gitu ya. Ini yashkuru menjadi objek. Kita terjemahkan dulu ya. Ahmad bersyukur kepada Allah. Ya. Ahmad sebagai subjek, yashkuru predikat, Allah objek. Ahmad bersyukur kepada Allah. Jadi pola yang pertama hampir sama dengan yang pola dalam bahasa Indonesia. Ada SPO. Nah, ini pola pertama. Diawali dengan isim dulu atau kata benda dulu. Yang kedua, pola yang kedua adalah yashkuru Ahmadu Allah. Nah, lihat. Jadi yang diawali dengan kalimat fi'il. Nanti kita akan pelajari fi'il. Ini fi'il mudhari ya. Adalah kita awali dengan kata kerja dulu. Kalau kita pretelin dulu satu persatu katanya gini. Bersyukur siapa? Ahmad. Allah kepada Allah. Diawali dengan kalimat apa? Fi'il dulu. Disebut dengan fi'liyah. Nah, kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti apa? PSO. Gitu. Pola dasar pertama SPO. Namanya ismiyah. Diawali dengan isim. Ada PSO. Predikat dulu, baru subjek, baru objek. Kalau menerjemahkan bagaimana? Sama terjemahnya. Ahmad bersyukur kepada Allah. Yang ini. Yashkuru Ahmadu Allah. Sama, terjemahannya sama. Cuma pola penyajiannya. Kalau tulisan. Pola pengucapannya. Kalau ucapan. Gitu ya.
atau pernyataan. Nah, tetapi dalam menerjemahkan sama. Nah, inilah dua pola dasar yang akan kita pelajari nantinya. Berarti di ilmu nahwu. Gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an juga banyak sekali ya contoh-contoh yang menggunakan dua pola ini. Misalkan gitu ya. Ada walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Adapun orang walladzina kafaru, orang-orang yang kafir ya. A'maluhum, amal-amal mereka kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana. Nah, itu diawali dengan kalimat isim, berarti SPO. Gitu kan? Nah, ada juga yang diawali dengan PSO. Nah, misalkan yang sering kita baca, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan seterusnya. Nah, kalau diawali dengan fiil, polanya menjadi PSO. Gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari dalam kiroah di materi-materi atau dars ya yang akan kita pelajari di pesantren virtual ini ya. Oke. Nah, barangkali ada yang ditanyakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang tadi saya sampaikan, insya Allah ini mewakili ya untuk yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh, silakan. Izin bertanya. Boleh, Pak Denny ya. Iya, dengan Denny Ahmad Sujana nih, Tad. Ya. Izin bertanya yang tadi yang terkait dengan dua pola dasar ya. Dua pola dasar. Tadi kan ada, boleh di slide-nya lagi nggak tadi ya? Boleh. Ahmadu yashkuru Allah gitu ya. Yang subjek predikat objek. Nah, kemudian ada yashkuru Ahmadu Allah gitu ya. Ya. Artinya ketika kita mengartikan itu kita harus mencari subjeknya dulu gitu ya, kan artinya berarti sama-sama Ahmad bersyukur kepada Allah gitu ya, meskipun dia penulisan polanya itu berbeda gitu ya. Yang pertama dia SPO, yang keduanya PSO gitu ya. Tapi ketika kita mau mengartikan kita harus cari dulu nih berarti subjeknya yang mana gitu ya, karena kan tadi disebutkan membacanya sama nih, berarti artinya itu Ahmad bersyukur kepada Allah gitu ya. Ya, betul. Begitu bukan ya itunya? Ya, oke. Jadi untuk penyajiannya kan tadi ya ada dua, ada melalui SPO atau melalui PSO. Nah, ini yang sedikit unik ya, atau mungkin jadi keunikan dalam berbahasa Arab itu ya. Nah, di ilmu nahwu nanti ya, mohon maaf, ini Bapak alhamdulillah nih udah ditanyakan sebagai penyemangat kita. Nah, nanti di depan ya, ke depan nih kita akan mempelajari ya kalimat-kalimat tersebut, yang mana sih yang menjadi subjek, yang mana sih yang menjadi objek, mana sih yang nantinya jadi predikat gitu ya. Nah, memang betul sekali dalam ilmu nahwu bahkan itu yang kita pelajari gitu ya. Poin-poin itu yang bisa kita atau yang harus kita pelajari dalam ilmu nahwu, poin-poin itu. Gitu ya. Contoh ya, mohon maaf. Ini Ahmadu yashkurullah. Ini untuk menelaah di mana polanya dia sebagai apa jabatan kalimatnya ya. Ini kita bisa pertama memang dari segi keilmuannya gitu ya, atau pemahaman kita dari teorinya. Tadi juga bisa dari instingnya juga gitu ya. Nah, Ahmadu di depan nih, ini namanya biasanya subjek kan gitu ya. Yashkurullah, ini objek nih, predikat nih. Berarti bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Allah itu objek yang dijadikan tempat kita bersyukur. Nah, begitu juga di sini. Ya. Guru, ini predikat dulu. Berarti kalau predikat dulu itu jumlahnya fi'liyah, diawali oleh kata kerja dulu. Nah, dua pola ini Pak, nantinya ini ada istilah khusus. Pola pertama disebut SPO itu dalam bahasa Indonesia, ini ada pola khusus atau ada istilah khusus. Dalam bahasa Arab ini disebutnya mubtada, sejumlah yang ini disebut dengan khobar. Subjek atau predikat gitu ya. Ada mubtada, ada khobar. Nanti kita akan pelajari insya Allah. Nah, untuk yang jumlah fi'liyah itu beda lagi istilahnya. Nah, misalkan ini yashkuru kita sebut dengan fi'il. Ya.
kalau fiil itu nanti perlu yang namanya fa'il. Nah, fa'il itu yang ini nih. Fa'il artinya pelakunya. Nah, terus kalau fiilnya butuh objek, maka cari objeknya. Ini objeknya. Nah, gitu ya. Jadi ketika bentuknya diawali dengan isim, ya, dan ini menjadi mubtada nantinya, istilahnya berbeda dengan kalau diawali oleh fiil. Gitu. Ya. Nah, kecuali ada hal-hal lain yang yang lebih jauh lagi gitu ya. Kalau kita mau putar-putar nih kalimatnya, misal, mohon maaf ya, ini yashkuru Ahmadu Allah, ini pola dasar, bersyukur Ahmad kepada Allah. Kalau dilihat dari satu persatu, Ahmadu yashkurullah, ya, Ahmad bersyukur kepada Allah. Ini terjemahnya sama, gitu ya. Nah, bisa juga nantinya ke depannya gitu ya, kita bisa Allahnya didepankan. Allah yashkuru Ahmadu, kepada Allah Ahmad bersyukur, ya kan? Dalam bahasa Indonesia juga bisa, gitu ya. Nah, tapi kita abaikan dulu yang itu. Cuma dalam berbahasa Arab ini, dua ini ya, ini pola dasar yang memiliki istilah-istilah sendiri. Sekali lagi, kalau diawali dengan isim, kita sebut jumlah ismiyah, nanti kita akan ketemu yang namanya mubtada dan khobar, ya. Atau kalau dari fiil terlebih dahulu, bisa kita sebutnya apa? Fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, ya. Oke, tadi ada pertanyaan, saya buka dulu ya. Sedikit. Beberapa. Pertama, apakah ada maksud tertentu dari suatu kalimat didahului fiil atau didahului mubtada? Oke. Kalau maksudnya, ini ada jumlah khobariyah, ada jumlah yang sifatnya pernyataan tanpa waktu, ada dengan waktu. Nah, kalau pakai isim itu biasanya tidak ada kaitan dengan waktu, gitu ya. Misalkan Ahmad orang yang bersyukur, seperti itu, nggak ada waktunya kan, gitu kan. Atau kalau di situ kebetulan khobarnya pakai kalimat fi'il lagi, nah baru ada waktunya. Nah, kalau dari diawali dengan fi'il tadi ya, itu ada kaitannya dengan waktu. Gitu ya, ada kaitannya dengan waktu. Setiap kalimat kata kerja itu ada kaitan dengan waktu. Kalau kata benda ya, itu tidak ada kaitan dengan waktu atau tidak perlu ada kaitannya dengan waktu. Gitu ya. Nah, misalkan ana thalibun, saya seorang apa? Saya seorang pelajar. Nah, nggak usah disebutkan waktu kan. Nah, maka didahului oleh isim dulu. Kita sebut mubtada. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tolaba Ahmad, gitu ya. Tolaba Ahmad al-ilma. Ahmad telah mencari ilmu. Oh, dia udah belajarnya. Tuh. Ada kaitan dengan waktu. Gitu ya. Atau yatlubu Ahmadu al-ilma. Ahmad sedang mencari ilmu. Oh, sedang belajar. Gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Kenapa pakai fiil? Ada kaitannya dengan keterangan waktu yang memang harus dijelaskan. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau dengan mubtada, gitu ya, itu tidak ada kaitan waktu secara khusus. Bisa jadi ini terus-menerus, gitu kan. Atau bisa jadi udah selesai, kan gitu. Jadi tidak perlu ada penjelasan kaitannya dengan waktu. Salah satu tujuannya seperti itu. Terus tadi ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Betul. Nah, fi'il muta'addi ini sebut dengan, kalau dalam bahasa Indonesia ada sebut dengan transitif. Ya. Fi'il atau kata kerja yang butuh objek. Sebut fi'il muta'addi. Dalam bahasa Indonesia sebut fi'il atau kata kerja transitif, butuh objek. Nah, kalau fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek, disebut dengan intransitif. Sama dalam bahasa Arab juga ada. Contoh, misalkan dalam bahasa Indonesia dulu ya, saya tidur. Tidur itu termasuk kalimat yang intransitif, disebut dengan fi'il lazim. Nama Zaidun, si Zaid tidur. Yanamu Zaidun, si Zaid sedang tidur. Nah, jadi itu fi'il lazim tanpa butuh objek. Nah, yang tadi contohnya yashkuru Ahmadu Allah. Nah, maka butuh objek. Nah, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Perubahan dari mujarad ke mazid apakah berpengaruh pada arti atau makna? Jelas ada pengaruhnya. Tadi saya contohkan ya, di kalimat sebelumnya ada salima, selamat.
ditambah dengan hamzah, satu tambahannya aslama, berserah diri, beda. Ya, tadinya salima itu selamat, aslama menyerahkan diri atau berserah diri, jadi beda, gitu ya. Sama halnya dengan ketika kita bilang gini, saya melihat, misalkan, saya melihat gambar. Nah, itu ketika apa? Misalkan tanpa tambahan. Beda dengan kalimat saya memperlihatkan gambar. Itu beda. Gitu ya. Nah, setiap ada perubahan biasanya itu pasti ada maksud lain. Gitu ya. Nah, misalkan lagi Hasuna Ahmad. Si Ahmad itu baik ya, orang yang baik, wataknya baik. Ahsana Ahmad. Ahmad memperbaiki atau berbuat baik kepada siapa? Nah, contoh lain, karuma Zaidun, si Zaid orang yang mulia. Itu nggak perlu objek misalkan. Dirubah tambah satu kalimat namanya mazid tadi ya. Jadi akroma Zaidun Amron misalkan. Si Zaid memuliakan, tadinya si Zaid mulia, nggak butuh objek. Nah, sekarang si Zaid memuliakan, jadi butuh objek. Nah, kadang dari mujarrod ke mazid itu bisa membuat perubahan-perubahan signifikan. Tadinya lazim, intransitif menjadi transitif. Mazid itu tambahan. Tadi ya, mazid itu tambahan, kan 30 huruf dasar. Nah, kemudian ada tambahan namanya mazid. Ya. Nah, maka dari mujarrad ke mazid biasanya itu ada pengaruh secara makna, gitu ya. Oke, selanjutnya apabila akan berbicara atau menulis, bagaimana kita memilih menggunakan pola ismiyah atau fi'liyah. Nah, tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari konteks yang akan kita sampaikan. Ya, nah misalkan tadi ya, saya adalah seorang penulis, ya, yang mulai menulis. Nah misalkan gitu ya, saya adalah seorang penulis. Nah berarti kan kalau saya seorang penulis itu bentuknya ismiyah, gitu kan? Saya seorang pelajar, berarti ismiyah. Nah kalau kita sedang menceritakan, bukan memperkenalkan diri, tapi menceritakan, ya, maka pakai fi'liyah. Nah, gitu kan. Nah, saya mencari ilmu tuh, ya, mulai dari tahun segini sampai segini. Nah, itu bisa dari fi'liyah. Gitu ya. Nah, sip. Sada Sep. Ya, silakan. Sada Sep. Ya. Ya, monggo. Di Kang Dede ini pertanyaan di sini. Berarti tidak ada pola OPS. Gimana tuh? Sada Sep. Oh, pola OPS. Berarti tidak ada pola OPS. OPS yang ada Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi ya saya sampaikan di pola yang kedua berarti nih, ya. Pola kedua ini kan kita sebut dulu PSO ya. Predikat dulu, baru subjeknya, baru objeknya. Nah, ini pola dasarnya. Bahkan kalau kita sebutkan, benarnya kata kerja itu cukup ada P, ada S saja. Kalau kata kerja yang intransitif. Artinya sebenarnya untuk kata kerja cukup ada kata kerjanya, ada pelakunya. Dengan kata lain, ketika sebuah kata kerja itu butuh objek, objek ini adalah tambahan. Nah, yang namanya tambahan itu bisa dibolak-balik. Gitu ya. Bisa dibolak-balik. Ada ketentuan, O itu bisa di depan. Bisa jadi OPS, bisa. Gitu ya. Kalau ditanya bisa. Tapi itu bukan pola dasar. Nah, kalau sudah dibolak-balik di sini ke depan, misalkan seperti itu ada maksud lain. Nah, dalam ilmunya lagi nanti ada setelah ilmu nahwu dan shorof ada ilmu balaghah, gitu ya. Ilmu yang sifatnya dzauq atau perasaan lah gitu ya. Estetika dalam berbahasa gitu ya. Nah, kenapa? Misalkan si objeknya ini dikedepankan. Allah yashkuru Ahmadu misalkan. Kepada Allah Ahmad bersyukur. Nah, biasanya ini menerangkan makna hanya. Gitu ya. Jadi maknanya beda nantinya. Polanya sebenarnya PSO gitu ya, tapi O-nya bisa kedepankan dengan maksud lain gitu ya. Kalau ditanya boleh nggak OPS? Boleh ya, dengan ketentuannya ya, maknanya
nantinya berbeda. Nah, Bapak Ibu kita juga sering ya baca nih di surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu. Ya kan? Iyyaka itu objek dulu. Na'budu itu ada predikat dan subjek. Itu objek dulu di Quran ada. Nah, maknanya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Tuh, ada kalimat hanyanya. Beda kalau kita bilang na'budullaha. Kami beribadah kepada Allah. Gitu kan? Na'buduka. Kami beribadah kepadamu, ya Allah. Kaknya dikedepankan. Iyyaka na'budu. Maknanya nambah, kuat lagi. Hanya kepadamu kami beribadah. Tuh, ya. Jadi kesimpulannya boleh, tapi dengan maksud lain, gitu ya. Dengan gordun akhor lah gitu ya. Ada tujuan lain, memperkuat makna dan seterusnya, gitu ya. Oke, ada apa lagi pertanyaan? Ada lagi itu Ustaz Asep, apa arti masjid? Terima kasih itu. Ada yang belum. Oke, masjid sudah ya. Masjid itu tadi sudah adalah kalimat kan tadi dalam bahasa Arab 3 ya. Dasar hurufnya ada 3. Masjid berarti ditambah, gitu ya. Nah, tadi masih ingat ya Ibu, Bapak? 3 tambahannya maksimal berapa? 3 ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Masjid 1, masjid 2, ada masjid 3. Nah,